Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Anggun Saputri, NPM 2101080003. Saya mahasiswa dari IAIN Metro angkatan 21, prodi Pendidikan Tadris Biologi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit refleksi dari mata kuliah Kimia Dasar yang sudah dijelaskan oleh kelompok pertama, yaitu tentang hukum-hukum dasar kimia yang di dalamnya terdapat 3 teori, yaitu ada hukum dasar Dalton atau teori Dalton, yang kedua ada massa atom atau molekul relatif, yang ketiga ada unsur senyawa. Yang pertama ada hukum dasar teori Dalton atau teori Dalton. Teori Dalton adalah teori atom yang paling tua yang pernah dikemukakan oleh ilmuwan Inggris yang bernama John Dalton pada tahun 1808. Kedua, ada massa atom dan molekul relatif. Atom adalah unit terkecil sehingga massa dan jenisnya juga sangat kecil jika dinyatakan dalam satuan gram. Karena atom sangat kecil bila dinyatakan dalam satuan gram, maka para ahli kimia menciptakan cara untuk mengukur massa suatu atom, yaitu dengan atom relatif. Yang ketiga ada rumus senyawa, yaitu molekul senyawa adalah yang terbentuk dari 2 atau lebih atom yang berbeda. Secara umum, rumus molekul senyawa yaitu dapat ditulis dengan AX, BY atau AX, BY, dan CZ dengan A, B, C yaitu lambang unsur atau tanda atomnya. Setelah materi selesai dijelaskan oleh para pemateri, maka dibuka 2 sesi tanya jawab. Yang pertama ada pertanyaan, mengapa hukum dasar kimia hanya menggunakan hukum dasar teori Dalton, sedangkan dalam hukum dasar kimia tidak hanya memiliki satu hukum. Yang kedua, ada yang bertanya apa saja partikel-partikel yang tersusun dari atom. Ada yang bertanya juga bagaimana reaksi zat sebelum dan sesudah bereaksi. Ada juga yang meminta menjelaskan atau memberikan tentang hukum bunyi Dalton dan bagaimana tentang konsep Demokritus. Ada yang bertanya juga, kenapa yang menjadi penentuan standar massa atom relatif yaitu atom karbon? Dan ada juga yang meminta contoh soal dari massa molekul relatif. Setelah pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hukum-hukum dasar kimia tidak hanya memiliki satu teori, yaitu terdapat beberapa teori di dalamnya yang tadi sudah dijelaskan oleh para pemateri. Karena di sini saya hanya membuat refleksi, jadi saya tidak menjelaskan dengan secara panjang lebar. Demikianlah materi refleksi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.